Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Palupi dari Prodi Ilmu Politik kelas G angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan militeristik dan kepemimpinan laissez-faire. Untuk kepemimpinan militeristik itu kepemimpinan yang memiliki sifat perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya, tidak menghendaki saran, usul, sugesti dan kritikan dari bawahannya, memiliki sifat komunikasi yang satu arah. Kemudian di kepemimpinan militeristik itu banyak dijumpai pada organisasi-organisasi militer atau organisasi seperti komando. Pemimpin ini melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang di bawahnya atau kepada bawahannya. Dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin militeristik dapat melibatkan para bawahannya hanya pada situasi tertentu, namun keputusan-keputusan yang bersifat strategis atau penting hanya melibatkan para pejabat yang setingkat atau sama levelnya atau setingkat lebih tinggi dari pemimpin tersebut. Pemimpin militeristik ini menuntut para bawahannya untuk selalu disiplin, taat, setia, memiliki kebersamaan, dan mengikuti sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan organisasi. Pemimpin tipe ini selalu menjaga wibawa dan jabatannya, sehingga pemimpin ini ingin selalu dihormati dan disegani oleh para bawahannya, yang mengakibatkan kekakuan dan kurangnya komunikasi dengan para bawahannya. Kepemimpinan militeristik juga memiliki kesamaan dengan kepemimpinan otoriter yang memusatkan segala keputusan dan kebijakannya diambil dari diri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Contoh pertama itu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, dan kaku dan sedikit kurang bijaksana. Perintah perang membuat taktik brilian dan akhirnya memenangkan 70 pertempuran tanpa kalah sekalipun, seperti contoh tersebut. Yang kedua itu ada kepercayaan diri. Dari usia yang sangat muda, orang tuanya menanamkan kepada Alexander keyakinan bahwa takdirnya adalah untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Di suatu waktu, Alexander percaya bahwa ia adalah anak Zeus. Ia mendalami dan mempengaruhi kepercayaan anaknya. Kemudian ada ciri-ciri tipe kepemimpinan militeristik, yaitu yang pertama itu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Yang ketiga, sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara atau ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahan, tidak menghendaki saran usul, sugesti dan kritikan-kritikan dari bawahan. Yang keenam, komunikasi hanya bersifat satu arah atau searah. Dari tipe kepemimpinan militeristik ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu antara lain tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak atau mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi. Yang ketiga, bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Kelemahannya, suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Pemimpin sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahan. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman ketika berada di lingkungan karena banyaknya aturan dan sifat keras dari pemimpin. Contoh pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan militeristik itu ada Kaisar Hirohito. Pada Perang Dunia Kedua, merupakan perang yang terjadi antara Jerman dan Jepang dan Italia melawan sekutu. Perang Dunia Kedua berlangsung antara tahun 1939 hingga tahun 1945. Di Eropa, perang diawali dengan penyerangan Jerman atas Polandia, sedangkan di Pasifik, perang diawali dengan serangan mendadak atas pangkalan
Angkatan Laut Amerika dengan serangan mendadak atas pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor oleh Jepang. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dapat ditelusuri mulai dari invasi Jepang atas Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo. Akibat dari hal tersebut adalah kecaman dari pihak internasional yang kemudian ditanggapi Jepang dengan keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Terasingnya Jepang dari dunia internasional ditambah dengan ditandatanganinya fakta pertahanan dengan Jerman dan Italia. Lebih jauh lagi, kemudian Jepang merebut Indochina yang pada waktu itu merupakan daerah kependudukan Prancis. Hal ini menyebabkan Amerika melakukan pembekuan dana dan embargo minyak terhadap Jepang. Negosiasi kemudian diusahakan oleh pihak Jepang namun gagal. Akibatnya pada tanggal 7 Desember waktu Hawaii atau tanggal 8 Desember waktu Jepang, pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii, diserang secara mendadak melalui udara oleh pihak Jepang. Berawal dari sinilah Jepang terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua dan membawanya mampu masuk menguasai hampir seluruh daratan Asia Tenggara, Korea, dan Cina. Ketika penduduk tersebut, Jepang melakukan banyak tindakan kekejaman yang sampai saat ini masih menjadi bahan penelitian dan masih banyak menyisakan misteri. Hirohito lahir di Puro Aoyama, Tokyo pada tanggal 29 April 1901. Merupakan anak pertama dari Kaisar Yoshihito atau Taisho. Ketika menjadi pangeran dari putra mahkota, Hirohito mendapatkan beberapa karir kemiliteran. Pertama sebagai Letnan Angkatan Darat Kekaisaran pada tahun 1912, kemudian menjadi Kapten dan Letnan pada tahun 1916, Mayor dan Wakil Komandan pada tahun 1920, Letnan Kolonel dan Komandan pada tahun 1923, dan Kolonel dan Komandan Angkatan Laut Kekaisaran pada tahun 1924. Setelah Kekaisaran Taisho wafat, Hirohito kemudian diangkat dan dinobatkan sebagai Kaisar Jepang ke-124 pada 25 Desember 1926 dan mendapat julukan Kaisar Showa. Ia merupakan Kaisar Jepang yang memiliki pemerintahan paling lama, yaitu 1926 sampai 1989 atau zaman Showa. Peran Kaisar Hirohito sebagai simbol perang Jepang pada Perang Dunia Kedua adalah hal yang sudah diketahui secara umum. Jepang membawa semboyan Tenohaika Banzai dalam perang melawan sekutu dan kependudukan atas negara-negara lain. Bahkan Jepang memberikan doktrin-doktrin kekaisaran kepada masyarakat dari mulai anak-anak hingga orang dewasa di daerah pendudukan Jepang. Salah satunya terlihat ketika Jepang merayakan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, maka di seluruh daerah jajahan Jepang juga diwajibkan melakukan perayaan tersebut. Begitu juga ketika setiap pagi rakyat Jepang melakukan ojigi ke arah istana kaisar, maka di wilayah kependudukan Jepang juga dilakukan hal yang sama oleh tentara Jepang dan masyarakat daerah tersebut. Kaisar Hirohito sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menjadi penentu akhir dari sebuah kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan perang. Bahkan, menurut catatan Kido Koichi atau penasihat kaisar, ketika proses pembuatan kebijakan perang berlangsung seringkali dilaksanakan di hadapan kaisar. Di antaranya dalam rapat istana atau Gozen Kaigi pada tanggal 19 September 1940 yang memutuskan bahwa Jepang akan mengadakan persekutuan dengan Jerman. Kemudian rapat istana pada tanggal 2 Juli 1941, yaitu rapat tentang invasi Jepang ke wilayah selatan. Ada juga rapat istana pada tanggal 1 Desember 1941 yang memutuskan Jepang berperang melawan Amerika, sekaligus diputuskan Jepang akan menyerang Pearl Harbor. Dan masih banyak rapat-rapat istana lain yang membahas tentang kebijakan perang dalam kaitannya dengan kekejaman perang. Menurut sejarawan Jepang Akira Yamada dan Yoshiaki Yoshimi,
Kaisar Hirohito juga terlibat dalam persetujuan pembuatan sistem comfort women atau Jugun Ianfu dan juga tragedi Nanking 1937. Kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti izin bertindak. Laissez-faire adalah gaya tipe kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini memberikan orang lain untuk mengambil keputusan. Anda menyerahkan keputusan seluruhnya kepada di tangan kelompok. Namun hal ini bukan sebagai Anda tidak ikut campur dalam proses diskusi, namun Anda di dalam diskusi itu sebagai pengawas. Dalam proses diskusi, Anda akan juga memberikan dampak positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil. Jadi meskipun Anda menyerahkan keputusan sepenuhnya ke tangan kelompok, Anda tidak akan membiarkan mereka mengambil keputusan tanpa arah. Namun sama seperti pemimpin demokratis, gaya kepemimpinan laissez-faire tidak cocok digunakan pada saat kritis karena akan menghambat pengambilan keputusan. Tanpa adanya pemimpin, akan susah bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan utama mereka. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu membawa orang-orang yang dipimpinnya melalui jalan yang tepat dan mengejar impian bersama. Salah satu pengaruh besar akan hal ini ialah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut. Menurut seorang ahli bernama Philpo pada tahun 1987, gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan. Gaya kepemimpinan yang satu ini kurang banyak dikenal jika dibandingkan dengan beberapa gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, ataupun transformasional. Namun bukan berarti tidak banyak yang menganut gaya kepemimpinan yang satu ini. Contoh gaya kepemimpinan laissez-faire itu, pada dasarnya pemimpin laissez-faire adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam pengambilan keputusan penting sekalipun. Dalam begitu, setiap orang yang ada dalam organisasi dapat bekerja dan dapat mengambil keputusan dengan cara yang menurutnya tepat tanpa adanya tekanan atau batasan dari pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin hanya akan memberikan partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini. Bahkan dalam beberapa kasus, pemimpin tidak akan ikut terlibat dalam menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahannya, yang berarti mereka secara bebas dapat memilih tugas yang mana yang hendak dilakukan. Bahkan saat memberi komentar sekalipun, pemimpin tidak pernah bermaksud untuk mengatur atau menilai bawahannya. Hanya saja di samping sikap yang seakan tidak peduli dengan keadaan para bawahannya, pemimpin lazis cukup menuntut agar setiap anggota selalu siap dan dapat memberi informasi ketika ia memintanya. Handoko dan Rekso Hadiprojo pada tahun 1997 menjelaskan 3 ciri dari pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire itu. Yang pertama, pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Yang ketiga, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Dengan sikap pemimpin yang seperti ini, maka kekacauan bukan lagi menjadi hal yang jarang terjadi dalam organisasi yang dipimpin olehnya. Bagaimana tidak, bawahan sama sekali tidak mendapatkan arahan dari pimpinannya. Di sini pemimpin sebenarnya tidak dapat dikatakan benar-benar memimpin organisasinya, dan bahkan setiap pencapaian yang diperoleh tidak pernah lepas dari orang-orang yang kompeten di bawahnya. Contoh pemimpin dengan kepemimpinan laissez-faire itu, yang pertama ada Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di barat. Beliau juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia. Beliau juga yang kemudian memperkenalkan teori laissez-faire, yang artinya biarkan mereka lakukan. Semua berawal dari kepercayaan bahwa buruh merupakan prioritas tertinggi, sebab adanya peningkatan jumlah buruh akan memberikan dampak pada kenaikan produksi. Karenanya, ia menentang dengan begitu keras pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sebab menurutnya pembatasan
pembatasan hanya akan memundurkan ekspansi industri. Maka dari itu, Smith menuntut agar memberikan kebebasan kepada para buruh dalam mengerjakan apa yang mereka inginkan tanpa harus menerima batasan dari pemerintah. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang gaya kepemimpinan militeristik dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.